Hai teman-teman. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya Herman Osyu nih teman-teman. Salam sehat, salam profit ya teman-teman. Sesuai dengan slide saya, only this month, big shell, cuan seeker. Yang bagi teman-teman yang pencari cuan nih pasti udah serok lah. Atau memang ada yang masih wait and see. Nah teman-teman, kembali lagi ini di pilihan teman-teman. Apakah teman-teman sudah serok ataukah teman-teman masih menunggu kabar pastinya dari mungkin berita-berita yang teman-teman sering baca, di mana nanti akan ada namanya tanggal 14-15 ya, ada keputusan untuk pemain kripto di Amerika oleh Biden. Kemudian nanti Omicron yang sudah makin menyebar tuh gimana seperti beritanya, apalagi kalau di sekarang tuh udah di Indonesia katanya udah mulai ada nih yang kena. Nah tapi kembali lagi gini teman-teman, kalau kita pemain kripto ataupun pemain saham, yang namanya fear atau greedy itu biasa. Tinggal kita bagaimana mengaturnya. Di saat kita fear harus gimana, di saat greedy kita harus gimana. Jadi jangan sampai kita kalau misalkan kita udah loss banget, yang mendingan kita nggak usah trading dulu. Tapi kalau kita udah profit gimana? Kita kembali lagi, kalau kita mau trading di saham atau di kripto yang lain, kita tinggal pilih yang mana yang potensial. Nah, buat teman-teman nih, kalau buat pemain kripto ya, gimana sih nanti kripto ke depan? Nah, kalau menurut saya nih, kembali lagi ya, kalau misalkan sampai di dunia kripto itu mati, itu ada dua hal menurut saya sih. Satu, yang pastinya sih kalau sampai mati ya dunia internet di dunia mati, ya itu pasti mati dah. Karena apa? Kalau internet udah mati di seluruh dunia ya kripto udah pasti nggak ada. Jangankan kripto, semua pun juga nggak ada. Saham atau apa juga udah nggak ada. Ya kalau di dunia, kalau internetnya udah mati. Yang kedua, saya lihat kalau misalkan nih Amerika yang negara adikuasa itu melarang semua masyarakatnya untuk mining kripto, untuk trading kripto, investasi kripto, ya udah pasti nggak ada. Tapi mungkinkah itu terjadi? Ya mungkin ada, tapi sangat kecil kemungkinannya. Makanya kenapa saya bilang kita tuh harus senang. Kenapa? Yang namanya pasar itu selalu kayak gitulah, membuat kita bagaimana menggojlok-gojlok hati kita atau perasaan kita nih. Waduh, apalagi yang teman-teman yang mungkin loss udah 50-90%. Ya saya juga merasakan karena di portofolio saya juga saya ada yang floating profit, saya juga ada yang minus. Nah, kembali lagi selalu saya bilang bahwa kita tuh kalau bermain di sini ya, kalau teman-teman main di sini harus benar-benar pakai uangnya dingin. Maksudnya uang dingin, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, uang dingin seperti apa sih? Uang dingin yang setidaknya minimal 6 sampai 1 tahun teman-teman nggak kepakai. Kalau misalkan teman-teman pakai 1 bulan 2 bulan, mendingan nggak usah trading. Karena apa? Itu namanya teman-teman gambling. Yang namanya kripto kita tidak ada yang bisa tebak 100%. Kalau ada yang bisa tebak ke arah mana Bitcoin, ke arah mana kripto, udah pasti nggak ada yang miskin, semuanya kaya. Nah, kembali lagi, makanya saya memberi info kepada teman-teman nih. Untuk nih bulan ini nih, yang sudah serok selamat, yang belum serok atau WNC ya itu pilihan masing-masing. Nah, kalau teman-teman lihat nih menurut slide yang di sini Victor Rosit ya, bahwa the time to buy is when there's blood in the street. Jadi saat memang berdarah-darah nih pasar market. Tapi di sini juga belum berdarah ya, karena memang di sini hanya saya lihat sih koreksi, apalagi Bitcoinnya masih masa konsolidasi ya. Kalau misalkan dia nanti tembus di area resisten ya di antara 52.000 sampai 53.000 ya dia bisa naik ke atas teman-teman. Nah, kemudian apa? Gak usah jauh-jauh, Michael Saylor ya, teman-teman udah tahu pemilik Bitcoin terbanyak di dunia ya. Nah, dia kemarin juga baru beli kan yang Bitcoinnya 7.000 Bitcoin, total punya dia tuh 120-an ribu karena perusahaan MicroStrategy. Nah, Bitcoin will be volatile but will go up forever. Jadi tetap Bitcoin tuh memang volatile ya, tetapi dia akan naik terus-terusan gitu loh. Jadi menurut saya sih teman-teman nggak usah khawatir, apalagi teman-teman yang pegang yang tadi saya bilang, teman-teman ada Bitcoin, ada Ethereum, Binance, Solana, mungkin teman-teman ada ya sekarang yang lagi Metaverse, itu Sen, Mana, Alice, atau sekarang udah mulai ada lagi ya Matic ya. Kalau buat teman-teman yang punya itu sih token atau koin-koin yang memang fundamentalnya bagus ya. Nah, kalau buat teman-teman yang pemain micin nih gimana? Ya saya ada video saya nih di deskripsi ya, strategi saya bermain micin part 1, sama saya juga udah upload yang part 2. Teman-teman bisa lihat nih strategi micin saya. Nah, tapi kembali lagi saya selalu bilang ini sharing berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalkan pengalaman saya cocok buat teman-teman silakan, kalau tidak cocok ya
teman-teman gak usah praktekkan atau teman-teman ya abaikan aja, karena kan ini saya berdasarkan pengalaman saya di dunia kripto. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman nih buat info tahu ya, kalau sekarang kan penduduk dunia ini 4%-nya itu bermain kripto. Bayangin nggak kalau misalkan 30%-nya di dunia ini kita bermain kripto. Ini masih sangat awal ya buat teman-teman ya. Nah, buat teman-teman nih yang saya update juga ya buat teman-teman yang punya token micin Baby Meta ya dan Zoo Binance ya. Nah, kemarin saya juga ada baca untuk Telegramnya, Twitternya. Memang kemarin dia sempat ganti kontrak baru ya, smart kontrak yang baru. Jadi dia harus transfer ke Baby Meta. Berikut juga dengan Zoo Binance ya, yang kalau teman-teman punya token Zoo Binance juga sama transfer ke developernya. Dikira memang orang rak ya, tapi saya selalu bilang kayak gini, kalau kita udah main token micin seperti ini kita harus resiko. Apalagi saya bilang di sini saya juga lumayan sih di atas 200-an US dollar ya main di sini ya. Kembali lagi kalau misalkan sampai bener-bener rak pun juga saya udah terima. Nah, tapi kembali lagi nih buat teman-teman nih, ini belum rak, cuma dari developernya Baby Meta udah ganti kontrak yang baru. Nah, nanti teman-teman tinggal transfer, nanti link di deskripsinya ada di bawah ya. Di alamatnya nanti teman-teman bisa baca. Kemudian Juvainnya juga sama. Nanti di bulan Januari tahun 2022 dia akan ada smart kontrak baru karena kemarin ada di audit certik dia ada masalah sehingga dia harus ganti. Nah, sempat ada yang kemarin suruh dijual. Nah, kembali lagi kadang-kadang simpang siur ya beritanya, kadang-kadang mungkin buat holders yang ada kok bisa dijual, dari mana ininya bisa dapat lagi tokennya gitu loh. Jadi intinya akhirnya saya memutuskan juga untuk transfer ke developer. Nah, ini belum ada karena kan tahun depan bulan Januari baru mulai ada smart contract yang baru ya. Teman-teman bisa baca di Telegramnya atau Twitternya, atau enggak teman-teman bisa juga admin lah ke masing-masing Telegramnya teman-teman bisa DM, bisa tanya lebih jelasnya gitu loh. Nah, buat teman-teman nih ya, ini ada slide ini tentang Shiba Inu token ya. Ya, teman-teman sudah tahu lah, sudah baik tahu token meme yang sampai akhirnya yang membuat banyak orang tuh jadi kaya. Tapi kembali lagi, teman-teman bisa tahu karena teman-teman sudah lihat. Tapi teman-teman bisa bayangin nggak kalau teman-teman belum tahu nih sebenarnya Shiba Inu seperti apa, teman-teman berani invest? Ada yang berani nggak? Pasti ada. Tapi kembali lagi sedikit. Karena apa? Di sini kan kita melihat bagaimana proyek ke depannya. Karena kalau sekarang kan kita udah melihat udah bagus, udah terbukti dari holdersnya sudah banyak, dia udah diterima di pembayaran di mana aja, melakukan burn, kemudian banyak paus yang sudah masuk, teman-teman sudah tahu. Tapi saat tahun kemarin, Agustus 2020 aja kan teman-teman ada yang nggak berani invest $1.000 sekali invest? Ada, tapi nggak semuanya, nggak banyak, pasti ada, selalu pasti ada yang berani. Tapi kembali lagi, pasti juga ada yang takut. Dan teman-teman bisa lihat nih di Agustus 31 itu turun 550 US dollar. Di September jadi $1. Bayangkan teman-teman, dari yang 1.000 jadi $1. September, Oktober, November, Desember $1. Teman-teman, kalau misalkan nih posisikan di sini, misalkan kita ada token yang teman-teman udah invest banyak, mungkin ribuan ya. Terus teman-teman jadikan jadi $1, kira-kira teman-teman cut loss atau hold? Kembali lagi ke teman-teman, ada yang mungkin cut loss, ada yang mungkin hold karena udah tanggung, udah jadi $1 jadi abu. Nah, tapi dari hasil holdnya apa? 4 bulan ini teman-teman lihat di 31 Januari jadi 19.000 ya, di Maret jadi 98.000 ya, di April jadi 3 juta US dollar, berarti udah sekitar 15 sampai 18 miliar. Nah, bayangin teman-teman, dan seterusnya sampai kalau teman-teman hold di September 2021 jadi 13 juta dolar. Nah, makanya saya bilang di sini teman-teman itu anggapnya tahu nggak kalau misalkan sebelum tahun kemarin Shiba Inu akan jadi seperti ini, nggak bakal ada yang tahu. Kembali lagi ke kepercayaan. Makanya saya bilang kayak misalkan teman-teman bermain micin tuh sebenarnya kalau apalagi token meme ya, itu awalnya pasti pertama komunitas. Kalau komunitasnya kompak itu harga pasti naik. Apalagi komunitas kompak harganya naik. Harganya akan naik terus ya. Tapi kembali lagi itu hanya hype sementara. Yang membuat token itu akan bagus dan long term itu adalah utilitas,
fungsinya buat apa. Kalau misalkan token itu fungsinya tadi saya bilang Shiba Inu udah banyak ya, buat ada pembayaran, nanti buat ada game, metaverse, NFT dia juga udah ada. Terus dia buat apa namanya, banyak yang dia developer yang malah lagi bangun buat di token ini. Nah kembali lagi, makanya selalu saya bilang kita lihat kalau kita percaya udah ada utilitasnya ya kita baru berani invest. Nah di Shiba ini saya juga ada tokennya, tapi memang nggak sebanyak di token yang meme yang lain. Salah satunya saya bilang saya juga Buff Doge Army ya. Jadi saya nggak bilang Buff Doge paling bagus atau saya bilang Shiba Inu paling bagus. Semua masing-masing token pasti ada masing-masing karakteristiknya. Jadi kita nggak bisa samain. Cuma saya selalu bilang kita kalau mau cari sesuatu cari yang hidden game. Saya udah tahu ini bagus, tapi kembali lagi saya akan banyak nggak invest di Shiba? Nggak banyak. Saya masih ada, tapi saya nggak banyak karena ya udah kita udah tahu udah terjadi karena dia juga udah ranking sekitar 15 besar ya di market cap coin market. Jadi sebenarnya untuk dia mau jadi posisi satu dia juga harus melipatkan 2 kali market cap yang sekarang. Jadi potensi juga sebenarnya makin ya cukup agak besar ya, maksudnya supaya melipatkan 2 kali dari market cap sekarang kan butuh banyak banget ya. Nah saya tuh ada tentang Buff Doge. Jadi kayak sekarang saya bilang saya army Buff Doge itu saya kembali lagi teman-teman yang mungkin yang lagi galau nih, yang nyangkut, saya juga nyangkut teman-teman. Jadi saya juga ada yang nyangkut, yang buat trading saya nyangkut sekitar 50%. Saya cut loss gak? Saya belum cut loss karena saya lihat developernya mengembangkan proyeknya di mana nanti saya bilang dia akan listing di 2 exchange, di Tiger sama Bitmart. Kemudian dia akan ada namanya Burn ya, katanya bulan ini juga ada Burn. Kemudian nanti orang-orang India nih katanya udah lagi DM ke marketingnya sama developer supaya dia listing di India sana, karena India sana juga banyak yang pengen simpan ini Buff Doge. Jadi banyak investor juga mau. Jadi developer tuh bekerja. Terus apalagi ada nanti metaverse ya dan NFT, dan developer nggak mau maksudnya nggak mau gembar-gemborkan beritanya. Karena apa? Nanti banyakkan orang yang niru. Saya selalu dengan developer ini, saya bukan bela ya, saya dengan kacamata saya sendiri. Saya nggak di endorse karena saya bilang ngapain saya di endorse. Saya memang invest karena saya lihat developer ini bekerja, dan saya juga sering chat dengan adminnya. Jadi dia lebih kooperatif lah untuk balasnya, dan saya lihat wah ini bagus dan dia sesuai dengan roadmap ya. Makanya kenapa saya membuktikan bahwa saya army pasti saya juga akan beli. Nah membuktikan seperti apa? Nah teman-teman bisa lihat deh kalau di video-video saya sebelumnya ya, saya selalu bilang ya kalau bagus, kalau cuma ngomong bagus kita nggak beli mah sama aja. Nah saya membuktikan bahwa saya menambah muatan lagi. Karena apa? Saya bilang beli saat kita merah. Kalau kita beli saat kita hijau jangan kata, karena pasti apa? Kita akan nyangkut. Beli saat kita hijau. Dan kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, saya kan udah ada sekitar 83an ya. Sekarang udah ada 86, saya tambah lagi. Karena di bulan ini saya mau nambah muatan supaya apa? Kalau misalkan saya tujuannya buat invest, minimal itu harus 1 tahun kita invest. Jadi jangan ngomong kita invest 1 bulan 2 bulan kita udah gelisah. 1 bulan 2 bulan kok harganya turun, kok kita nggak gimana nih, kita salahkan developer, kita salahkan yang lain ngajak kita. Kembali lagi kita tetap harus riset sendiri, karena paling penting jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita tetap harus riset sendiri. Kalau itu sesuai kita beli, kalau nggak sesuai jangan beli ya. Nah ini saya membuktikan bahwa saya akan beli tambah muatan lagi buat investasi saya. Di trading saya belum tambah dulu, karena apa? Saya biarin dulu aja walaupun minus 50%, saya tetap happy. Karena apa? Selalu dengan pakai uang dingin. Yang saya bilang 6 bulan sampai 1 tahun. Pastikan teman-teman nggak kepake nih uang gitu loh. Ya. Karena dana saya ada 73 US dollar, saya beli 50. Oke. Teman-teman yang saya kenapa beli di Pancake sih? Karena nggak di Hotbit, saya ada di Hotbit juga. Saya juga buat staking. Karena di sini kan kita dapat namanya 5% ya, refleksi ya. Jadi saya pilih ke Pancake ya. Nah kemudian caranya gimana? Teman-teman buy dengan strip patch ya 0,1 bisa. Teman-teman tinggal ubah aja ini jadi 1 belakangnya. Teman-teman swap ya. Kembali lagi ini bukan ajakan beli ya teman-teman atau jual. Ini menunjukkan bahwa saya tuh army. Jadi kembali lagi saya invest di sini pun juga hanya 10% dari aset total saya. Jadi jangan semua all in di satu, misalkan di Buff Doge. Teman-teman di lain saya bilang selalu saya ada di Shiba, saya ada di Racha, saya ada di
toko-toko micin yang lain. Saya kalau misalkan teman-teman lihat di video-video saya yang lain, ada di Zuvainan, Baby Meta, Baby Bali dan lain-lain. Jadi kembali lagi teman-teman, di sini tetap teman-teman nanti riset sendiri. Kalau teman-teman secara dalam cari banyak berita di luar, di dalam, semuanya teman-teman lihat. Kalau teman-teman oke masuk, tapi ingat jangan all in. Dan teman-teman masuk saat ya tadi saya bilang, karena saya lihat masuk di sini, saya yakin kenapa? Harganya sideways. Jadi untuk sampai tembus di bawah market cap 5 juta pun lagi, nggak mungkin. Karena kalau misalkan ada, saya pasti akan tambah lagi yang besar. Oke, nah teman-teman bisa lihat beberapa koin saya ada, oke, sekitar 88 miliar. Ya saya bulan ini aja saya tambah, nanti tahun depan baru saya lihat lagi perkembangannya. Karena saya mengikuti proyek developer seperti apa. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Kembali lagi, tetap pilihan ke teman-teman. Teman-teman mau wait and see, atau teman-teman beli saat merah, atau teman-teman tidak trading, itu kembali ke pilihan. Karena semuanya itu pasti ada plus dan minusnya, ya. Oke. Salam sehat, salam profit, see you at the top. Bye.